Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, itu yang bikin Habib. 5 makam palsu dibongkar Laskar Pejuang Wali Songo Indonesia. Sebuah tindakan berani dilakukan oleh Pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, PWILS, dengan membongkar 5 makam palsu yang terletak di Desa Guyung, Kecamatan Gerih. Pembongkaran ini berlangsung pada Minggu, 12 Januari 2025, dan diakui oleh Kapolres Ngawi, AKBP Dwi Sumrahadi Rakmanto. Saksi dari perangkat desa dan pemilik makam, yang merupakan warga setempat, turut hadir dalam proses yang dipastikan berlangsung dengan pengamanan dari Kepolisian Polsek Geneng. Ketua Pejuang Wali Songo Cabang Ngawi, Budi Cahyono, menjelaskan bahwa kelima makam tersebut berada di pekarangan milik KH Khosim. Dulu lokasi itu adalah tempat pembuatan batu bata merah. Sesuai penjelasan Budi, batu nisan yang dibongkar menyematkan nama-nama yang mirip dengan ulama terkemuka yang menciptakan citra bahwa tempat tersebut adalah makam suci. Nama-nama yang disebutkan seperti Syekh Maulana Muhammad Al-Misri dan lainnya berusaha membangun neksus dari tradisi keagamaan yang tidak berdasar. Alasan utama di balik pembongkaran makam palsu ini adalah sebuah keinginan untuk menjaga keaslian dan integritas sejarah religius di daerah tersebut. Budi menambahkan bahwa jika ini dibiarkan, banyak warga akan percaya dan berziarah ke makam yang tidak memiliki jasad tersebut. Dengan hatsap bahwa tindakan mereka mencegah salah kaprah di kalangan masyarakat, Budi menekankan bahwa makam tersebut tidak memiliki penguburan dan hanyalah buatan tangan Kiai Khosim, didirikan berdasarkan mimpi dan perintah gurunya sejak tahun 2009. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan keberanian Pejuang Wali Songo, tetapi juga membuka percakapan penting mengenai bagaimana sejarah dan tempat suci dibentuk melalui kepercayaan dan ritual. Pembongkaran ini mengisyaratkan bahwa perlu ada pemahaman yang lebih dalam untuk menjamin kebenaran dan kelestarian warisan budaya. Apakah tindakan ini akan membangkitkan masyarakat untuk lebih peka dan kritis terhadap makam dan monumen yang mereka ziarahi? Silakan renungkan pesan tersirat dari pembongkaran ini. Sebagai penutup, tindakan yang dilakukan oleh Laskar Sabilillah tidak hanya menegakkan kebenaran, tetapi juga memberikan panggilan untuk introspeksi kolektif. Dalam era di mana informasi dan kepercayaan bisa dibentuk berulang kali, penting untuk mengingat tanggung jawab kita terhadap sejarah dan spiritualitas. Pembongkaran makam palsu ini menandakan sebuah langkah nyata untuk merestorasi kebenaran, menunjukkan bahwa bahkan di tengah kebisingan, suara kebenaran masih layak untuk diperjuangkan. Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, itu yang bikin Habib. Habib. Ini ada katanya kalau yang Habib itu ya, Habib Kuitang itu yang nasihat, berikan Soekarno nasihat. Habib Idrus penggagas. Iya, kalau memberi nasihat apa? Terus ini ada Habib Idrus penggagas merah. Enggak ada itu. Itu juga enggak benar. Yamin, ada bukunya di sini nih. Apa judulnya? 6.000 tahun Sang Merah Putih. Jadi tidak mungkin kalau dia yang menasihati untuk memakai. Lah Yamin sudah nulis berapa bukunya, tebalnya sekitar 400 halaman. Habib. Mereaksi pernyataan lama dari Ustadz Ali Hidayat ketika menyebutkan di antara nikmat Allah bagi bangsa Indonesia ini dengan hadirnya generasi terbaik yang nasab mereka tersambung kepada Rasulullah. Maksudnya siapa teman-teman? Ya klan Ba'alawi. Kemudian beliau menyebutkan salah satu contoh peran terbaik dari klan Ba'alawi, salah satu habibnya yang kata Ustadz Ali Hidayat, Habib Ali Kuitang. Beliaulah yang mengusulkan atau menetapkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Luar biasa teman-teman ya, generasi terbaik kan. Ustadz Ali Hidayat berani memvonis klan Ba'alawi adalah generasi terbaik. Sedangkan yang namanya generasi terbaik ya siapa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sebagai generasi atau manusia terbaik teman-teman ya. Rasulullah pernah bersabda, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah yang ada di masaku. Ya, siapa maksudnya teman-teman? Ya para sahabat Nabi yang hidup satu masa dengan Rasulullah. Kemudian tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya siapa teman-teman? Tabi'in ya, generasi di bawah para sahabat Nabi. Kemudian setelahnya yaitu generasi tabi'ut tabi'in teman-teman. Ini yang pernah Rasulullah sabdakan. Ini yang Rasulullah vonis sebagai generasi atau manusia terbaik yang dekat masanya dengan beliau teman-teman. Ya, para sahabat langsung belajar kepada Rasulullah, kemudian tabi'in menjadi murid para sahabat Nabi, kemudian tabi'ut tabi'in menjadi murid dari tabi'in, muridnya sahabat Nabi. Itu yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik teman-teman ya. Nah, kok bisa sekarang Ustadz Ali Hidayat berani memvonis klan Ba'alawi adalah generasi terbaik? Atau mungkin maksud Ustadz Ali Hidayat adalah di masa ini? Ya nggak bisa juga memvonis di masa ini teman-teman.
Nggak ada yang tahu, ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia, yang mengajak kepada perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, amal soleh, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Ya. Tetapi pastinya yang mana ya kita nggak tahu, teman-teman. Hanya Allah yang mengetahui, masing-masing mengklaim paling terbaik misalkan kelompoknya. Akan tetapi ya faktanya kadang mereka nggak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, apalagi klan Ba'alawi, teman-teman. Ya, boleh saya katakan jauh mereka dari pegangan Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, justru mereka banyak mendoktrin umat dengan banyak kesesatan, ya, cerita-cerita khurafat, dongeng-dongeng halu, teman-teman, hadis-hadis palsu yang mereka sampaikan. Nah, kok bisa tiba-tiba muncul pernyataan yang sangat nyeleneh? Ya, Ustadz Ariyat mengatakan generasi terbaik, ya, yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Nah, sejak kapan ya urusan nasab ini adalah merupakan patokan ya generasi atau umat atau individual terbaik di sisi Allah? Sedangkan Allah saja menyebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah ya orang-orang yang bertakwa. Ya nggak ada masalah urusan nasab, teman-teman. Wong Rasulullah sendiri mengatakan kepada Fatimah, kepada keluarganya, ya aku tidak bisa menolongmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya ya kalau salah ya salah, teman-teman, tetap dihukum meskipun keluarga Rasulullah. Ya, terbukti Rasulullah mengatakan kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya, ya. Dan anak Nabi seperti anak Nabi Nuh alaihissalam, teman-teman, juga menjadi ahli neraka jahanam. Istri Nabi Lut alaihissalam itu ya generasi-generasi yang hidup di masa para nabi, para rasul, ya. Artinya nggak ada jaminan, teman-teman, mau keluarga Rasul, ya, kalau mereka nggak menjalankan perintah Allah dan Rasul itu sendiri, ya tetap saja, teman-teman. Apalagi generasi yang dianggap klan Ba'alawi sebagai cucu Nabi yang sudah jaraknya ribuan tahun dengan Rasulullah. Kok bisa ini tiba-tiba muncul pernyataan yang begitu enteng dari Ustadz Hidayat menganggap bahwa klan Ba'alawi ini adalah ya generasi terbaik. Nah, ini ada video lagi, teman-teman, yang saya lihat banyak juga konten kreator yang mereaction, yang Ustadz Hidayat sebutkan katanya lagu kemerdekaan 17 Agustus juga diciptakan oleh Habib. Coba kita simak, teman-teman, ya. Dan kita dengarkan nanti bantahan terbaru lagi kayaknya ini dari ahli sejarah, yaitu Bapak Anhar Gonggong. Kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Ustadz Hidayat, teman-teman. Yang menciptakan juga lagu-lagu kebangsaan itu Habib. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Itu yang bikin Habib. Habib, luar biasa, ya. Jadi ya banyak sekali bukti pembelaan Ustadz Hidayat kepada klan Ba'alawi. Tapi kritik satu pun kepada klan Ba'alawi belum pernah saya dengar dari Ustadz Hidayat. Pembelaannya banyak, ya. Contoh pembelaannya kepada Habib Umar dan Habib-Habib yang lain, Habib Hasan yang sudah meninggal dunia, teman. Habib Hasan itu ya Allah ya Karim, ya. Saya berani mengatakan kesesatannya banyak sekali, teman-teman. Tapi disanjung-sanjung oleh Ustadz Hidayat. Begitupun Pak Umar Hafiz, teman-teman. Ya, kesimpulannya, kalau mencari pembelaan dari Ustadz Hidayat terkait klan Ba'alawi banyak, teman-teman. Tapi kritik ya kepada klan Ba'alawi terkait doktrin-doktrin sesat, cerita-cerita khurafat, dongeng-dongeng halu, satu pun kita belum pernah mendengarkan dari Ustadz Hidayat. Begitupun Ustadz Somad, ya mereka mukibin, teman-teman. Ketahuan di situ kalau satu server, teman-teman, yang nggak berani dikritik, ya, meskipun dengan begitu jelas kesesatannya, teman-teman. Apalagi memutarbalikkan sejarah Indonesia, teman-teman, ya. Ini mengerikan, ya. Baik, kita simak coba bagaimana penjelasan dari ahli sejarah. Ini ahlinya, teman-teman. Jadi masing-masing itu ada bidang, teman-teman, ya. Ya Ustadz Hidayat ya bicara masalah agama saja, teman-teman, karena di situ bidangnya, meskipun ya tidak ada juga jaminan bahwa seorang yang memang menggeluti agama pasti yang keluar dari mulutnya itu pasti kebenaran semua. Enggak semua, ya. Buktinya ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama juga banyak yang menyesatkan umat, teman-teman. Begitupun sebetulnya ahli sejarah juga enggak menjadi jaminan, teman-teman, bahwa apa yang mereka sampaikan itu pasti benar semua. Akan tetapi dalam hal ini, teman-teman, ya se-Indonesia tahu kok, ya, track record dari Pak Anhar Gonggong, teman-teman. Jadi saya pribadi, ya, atau mungkin kalian juga setuju, ya, dalam hal ya masalah sejarah Indonesia yang berkaitan dengan kemerdekaan atau proklamasi lagu 17 Agustus, ya saya lebih percaya dengan ahlinya, teman-teman. Baik, kita simak bagaimana penjelasan atau ini juga sentilan atau kritikan ya dari Bapak Anhar Gonggong kepada orang-orang yang mengklaim katanya Habib ini punya peran, Habib ini yang punya peran terhadap Indonesia. Coba kita dengarkan, teman-teman, ya. Berkaitan dengan persoalan kemerdekaan kita, proklamasi kita. Tadi siang, tadi pagi, itu ada satu TV yang ketika memperlihatkan tentang masuknya Islam di Indonesia dan di Jakarta didirikan masjid dan sebagainya, lalu ada yang ngomong begini, Bung Karno menanyakan kepada Habib, kapan kita
memproklamasikan kemerdekaan. Katanya Habib itu berkata secepatnya. Nah, menurut saya Bung Karno nggak pernah cerita tentang itu kok. Lalu proses yang namanya proses proklamasi 17 Agustus itu melalui suatu proses dari tanggal 15 saja sudah terjadi perbedaan pendapat antara Syahrir dan Soekarno-Hatta. Nah, yaitu Syahrir setelah mendengar bahwa Jepang sudah kalah, maka pada tanggal 15 itu maka Syahrir mengatakan Bung Karno saja yang memproklamasikan kemerdekaan, nggak usah orang lain, lewat radio aja. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta tidak mau. Nah, lalu maka yang menentukan itu adalah sidang BPUPK, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka rapat di situ. Nah, disitulah ditentukan bahwa rencana awalnya, andai kata tidak ada tentangan antara Syahrir dan pemuda dengan Bung Karno, Bung Hatta, itu rencananya tanggal 16. Tapi kan diculik. Nah, karena diculik, akhirnya tertunda. Nah, baru setelah kembali ke Jakarta, langsung bukan ke rumahnya masing-masing, tapi ke rumahnya Maeda. Nah, di rumahnya Maeda itulah mereka kumpul sekitar ada 30-an orang kalau nggak salah. Dan Habib nggak ada di situ. Nggak ada. Sepanjang yang saya ingat nggak ada itu. Yang ada di situ orang-orang muda, teman-temannya Syahrir. Dan Di buku manapun juga nggak ada. nggak ada. Bung Karno nggak pernah bicara. Dalam bukunya Sandy Adam juga Bung Karno nggak cerita tentang hal itu. Jadi Hatta juga nggak ada. Nggak ada. Jadi ya saya minta agar supaya jangan mengembangkan cerita-cerita yang berkaitan dengan proklamasi dan kemerdekaan Indonesia kalau Anda tidak tahu. Gitu loh. Kemarin juga setelah saya bicara dengan siapa namanya, Rhoma Irama, lalu beberapa waktu kemudian Pak Mahbub MD juga menerangkan itu, malah secara panjang lebar. Ya, jangan menganggap bahwa kita ini seakan-akan tidak ada peranan, seakan-akan mereka semua yang punya peranan. Itu pernyataan Pak Mahbub MD. Ya, saya juga beranggapan seperti ya, yang melaksanakan, yang merencanakan proklamasi itu tidak dengan itu pun dilakukan oleh karena segera Jepang kalah kan. Makanya ada proses di situ, lalu Soekarno-Hatta diculik, baru kembali. Nggak, kembalinya kemana? Bukan ke rumah masing-masing, ke rumahnya Maeda. Ini ada katanya kalau yang Habib itu ya, Habib Kuitang itu yang nasihat, berikan Soekarno nasihat. Habib Idrus penggagas. Iya, kalau memberi nasihat apa? Terus ini ada Habib Idrus penggagas merah. Enggak ada itu. Itu juga enggak benar. Yamin, ada bukunya di sini nih. Apa judulnya? 6.000 tahun Sang Merah Putih. Jadi tidak mungkin kalau dia yang menasihati untuk memakai. Lah, Yamin sudah nulis berapa bukunya, tebalnya sekitar 400 halaman. Sehingga ada Habib Hussein Mutahar menyelamatkan bendera pusaka dan merancang tata cara pengibaran. Enggak ada itu. Nggak ada itu. Itu semua ilusi itu. Yang menjahit itu jelas Fatmawati kok. Bendera merah putih itu. Yang menjahit diambil lalu dibikin bendera, itulah yang menjadi bendera pusaka. Jadi semua yang dikatakan tadi itu ilusi. Ilusi semua. Ya, saya bukan persoalan keturunan Arabnya, tapi pendapatnya, pernyataannya itu yang nggak benar. Itu merusak pengertian orang dan pemahaman orang tentang sejarah dalam proses bagaimana Bung Karno, Bung Hatta kemudian mengucapkan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Tidak ada itu, yang mengatur itu mereka. Tidak ada hubungannya dengan nasihat dari siapa dan sebagainya, nggak ada itu. Itu kondisi yang menyebabkan itu segera terjadi, kaitan dengan kondisi yang dihadapi oleh Jepang yang menjajah kita. Nah, dia kalah langsung. Syahrir dengar langsung minta. Mana Syahrir katakan Bung Karno sendiri aja lewat radio, tapi kan tidak mau mereka karena ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan, dan undangannya sudah dikirim oleh Bung Hatta ke masing-masing anggota 22 orang itu. Nah, tapi nggak jadi kan, karena diculik. Jadi apa yang dikatakan tadi Habib itu sama sekali nggak ada. Ilusi semua katanya teman-teman, Pak Anhar Gonggong. Ya, sekarang ya saya serahkan kepada kalian saja lah yang menilai teman-teman. Apa kalian lebih percaya kepada orang yang bukan bidangnya namun berani bicara sejarah atau menyelewengkan teman-teman seperti Ustadz Hidayat dan konco-konconya, atau kalian akan percaya dengan pakar sejarah yang tentunya kita sudah tahu kredibilitasnya teman-teman, sudah diakui di Indonesia ya, meskipun ya pemuka agama atau ahli sejarah masing-masing di bidangnya ini nggak mutlak pasti mereka tuh benar 100%. Akan tetapi dalam hal ini teman-teman ya, saya pribadi ya, dan mungkin banyaklah orang yang akan setuju teman-teman ya pastilah lebih condong kepada apa yang dijelaskan oleh Bapak Anhar Gonggong teman-teman ya. Silakanlah kalau para mukibin tetap meyakini bahwa Habib-habibnya yang punya peranan begitu banyak ya terkait
proklamasi, ya lagu kebangsaan Indonesia, bendera merah putih, proklamasi, ya silahkan lah. Tapi kita yang punya akal waras teman-teman, ya kalian harus ya paham lah ya mana yang ya lebih layak untuk dipercaya, dan tidak bukan berarti merendahkan Ustadz Adi Hidayat di sini. Tapi kan itu bukan bidang beliau teman-teman ya. Sultan Agung nggak punya anak haram ya, jangan fitnah ya. Sultan Agung leluhur orang Jawa ya, walat kalian. Ini makam palsu nih. 50 begitu juta. Masya Allah. Mendingan beli kambing. Tempat seperti ini menghabiskan dana berapa, Mbah? Katanya 150. Yang bilang siapa, Mbah? Jangan Pak Cito sih ngomong. Pak Ya. Cito. Oh, juru kunci. Iya. Mbak, masyarakat Mbak, masyarakat apa dilibatkan dalam iuran? Enggak ya? Heeh. Memang ada jamaah sendiri. Ada jamaahnya sendiri ya? Oke, siap.